Katanya ibu juga hamil, bener? Untuk saat ini mudah-mudahan saya belum. Astagfirullahaladzim, saya bertobat kepada Allah. Halo apa kabar kalian? Sehat-sehat kan? Nah, seperti apa kasus perkembangan antara Norma Risma, mantan suami, dan mertuanya dan ibu Norma Risma ini? Nah, Katanya ibu juga hamil, bener? Untuk saat ini mudah-mudahan saya belum. guys, ini bikin heboh guys, satu Indonesia guys ya, ditanya katanya ibu hamil ya untuk saat ini. Jawabannya ragu ya, untuk saat ini belum. Ya, berarti kan untuk saat ini ya alhamdulillah belum hamil gitu. Jadi seolah-olah pernah ham dengan seseorang atau mungkin dengan R gitu ya. Dan dia bilang untuk saat ini alhamdulillah dia mikir dulu, jangan sampai salah jawab gitu. Bahkan presenter aja bilang sampai ketawa guys. Katanya ibu juga hamil, bener? Untuk saat ini mudah-mudahan saya belum. Untuk saat ini Saya nggak hamil. tapi mungkin nanti bisa jadi hamil, kata netizen. Pedas-pedas sekali omongan netizen. Wey, secara tidak sadar si ibu mengatakan fakta sejujurnya tentang diri dia sendiri. Waduh. Guys, gila di komen-komennya. Untuk saat ini mudah-mudahan belum. Tuh kan, yang mau wawancara aja ikut ketawa sama jawabannya. Untuk saat ini mudah-mudahan belum. Berarti, nah ya berarti kan ini ambigu ya. Berarti ya untuk saat ini belum. Nggak tahu nanti suatu saat nanti. Iya. Gimana ya jawabannya, memang ambigu, membingungkan. Harusnya kalau memang dia tidak melakukan, dia jawab tegas. Katanya ibu hamil. Tidak, saya tidak hamil. Saya tidak hamil dengan siapapun. Nah, tegas gitu ya. Jadi jawabnya juga nggak ngambang, nggak ragu-ragu. Ini dijawab seperti ini, menyangkalnya saja dia ragu-ragu. Untuk saat ini ya memikir dulu gitu kan. Nah, dan yang lebih seru lagi guys, ternyata ibu dari ibu Norma ini sudah bertobat guys. Coba Bu, Monggo silakan. Astagfirullahaladzim, saya bertobat kepada Allah. secara tidak langsung dia mengakui. Nah, seperti apa ini guys? Nah, secara tidak langsung dia mengakui, kata netizen, astagfirullahaladzim, saya bertobat gitu ya. Memang ya namanya kita bertobat, apa dosa sekecil apapun kita wajib bertobat ya. Tapi hanya dia, Roji dan Tuhan yang lah tahu seperti apa yang sudah mereka perbuat ya. Netizen dan masyarakat, tolong jangan membicarakan. Ibu ini ngomongnya kayak senyum-senyum geli gitu. Ya, jadi kayak gimana, seolah-olah jadi kan orang menyimpan tanda tanya besar gitu ya dengan wajahnya gini gitu ya. Dia jawabnya kayak ragu-ragu, senyum-senyum gimana gitu, atau dia geli dengan kejadian ini. Kan terlihat dari ekspresi wajah tuh nggak bisa bohong. Kali memang. ini lagi saya sudah sangat tertekan. Tapi ibu pengen Yang ketemu. tertekan ngomongnya, tapi mukanya kayak senyum-senyum kecil gitu kan. Senyum-senyum gimana sih, kok gua bisa viral gini. Cie, Sari sama Aldo duduknya sebelah-sebelah. Wow. Iya, saya pengen sekali ketemu sama Ibu dia. boleh pesan nggak di depan kamera kita, Norma kamu pulang, ibu curhatnya ibu aja ke depan kamera. Untuk anak saya, Norma, saya ingin sekali bertemu sama kamu. Saya sayang sama kamu. Pengen saya seperti kamu tuh, seperti yang dulu lagi. Oke. Nah, baik. Gak ada yang terharu, nggak ada yang terharu mendengar seorang ibu bicara seperti ini. Biasanya kalau gini ya, pasti netizen itu membela ibunya gitu ya. Kok anaknya tega sih? Tapi kok ini malah kebalik gitu. Netizen gak ada yang terharu melihat si ibu ini ketika bicara di depan kamera seperti ini gitu. Walaupun dia entah ini benar atau enggak gitu deh. Tapi netizen merasakan kayak ini kayaknya nggak benar sih gitu ya. Dan apa yang dibilang ibu ini kayaknya hanya membela diri sih. Jadi sedikit netizen yang percaya dan terharu dengan omongan ibu ini, tapi lebih banyak yang nggak percaya sih. Mungkin 100% dari netizen, 99%-nya itu tidak percaya. Gimana? Balik lagi sama kita, oke? Kata sang pengacara dari Roji, mereka sempat bertemu. Jadi mereka bertemu antara pengacara Roji
Dan ibunya dari Norma Risma ini bertemu di kantor polisi. Dari pengacara Roji ini juga menanyakan seperti apa sih kejadiannya Bu sebenarnya. Dan ibu Norma ini nangis-nangis bicara senggugukan ke pengacaranya Roji. Katanya tidak seperti itu Pak ceritanya, yang mereka tuduhkan itu semua tidak benar. Jadi ibu Norma ini cerita sambil nangis-nangis ke pengacaranya Roji. Oke, seperti apa? Kemarin kita sangat kaget ya, kaget banget pas ketemu dengan ibunya beserta kuasa hukumnya. Kita klarifikasi di situ sebenarnya ada apa sih gitu. Ternyata itu waktu bercerita ibunya sampai menangis gitu. Pak, itu sebenarnya apa yang dituduhkan oleh anak saya gitu, itu tidak benar semua, salah paham gitu. Sampai dia memohon jangan sampai anak saya diapa-apain seperti itu. Jadi dia ibunya Norma ini bicara kepada pengacara ya, terserah kita mau percaya atau enggak, atau kalian mau percaya. Dia bicara, Pak, sambil nangis nih, bicara, Pak, kejadian tidak seperti itu, tidak seperti mereka tuduhkan. Saya mohon supaya Norma jangan diapa-apain. Diapa-apain ini maksudnya apa? Mungkin jangan dilanjutin proses hukumnya gitu ya. Dan sementara Norma juga mengatakan dengan gamblang di semua video-videonya, baik di TV, baik di podcast atau dimanapun, dia mengatakan atau belum mau melaporkan kasus ini. Karena kalau dia melaporkan mantan suaminya atas ini, maka ibunya juga harus dilaporkan. Karena menjadi dua perkara antara Roji dan ibunya. Karena dia masih kepikiran sama ibunya. Kalau dilaporkan ini, dia tidak tega. Dia kan, kalau Hotman Paris bilang ini Norma anak yang baik. Netizen juga bilang harusnya sudah laporkan saja, nanti dibuktikan di mata hukum siapa yang salah siapa yang benar. Intinya itu tidak benar semua. Faktanya enggak seperti itu. Makanya kita lagi gali apa yang diucapkan oleh ibu mertuanya R ini ke arah ada dugaan tidak pidana, yaitu pemerasannya. Begitu. Jadi kita buka aja. Di sini kemarin sewaktu kita ketemu dengan Pak, Diduga ada pemerasan. Ya mungkin pengacara dari si Roji ini ada asas praduga tak bersalah gitu ya. Kenapa sampai ada minta uang 50 juta gitu ya. Padahal katanya ini kan uang damai. Setelah uang damai dia ada lagi uang minta 500 juta. Padahal uang itu adalah uang sakit hati. Dan sebelum video ini mencuat, sebelum ada pelaporan atas Norma Risma sendiri bicara di podcastnya Denny Sumargo. Kalau dia sebenarnya menceritakan, dia jujur kok. Dia bilang kalau sebenarnya ada uang yang diberikan atau yang diminta dari pihak kami, yaitu bapaknya Norma minta uang 50 juta sebagai uang sakit hati. Akhirnya waktu itu terus gimana, kata Pak RT-nya, gimana ke bapakku kan, gimana Kang jadinya? Iya katanya, ini ya di semua warga biar tahu, katanya saya udah nggak menerima dia sebagai istri saya lagi, katanya, kata bapak. Dan saya juga udah nggak menerima dia sebagai menantu saya lagi, karena udah sakit, katanya hati saya mah disakitin, karena misalnya udah sama anak saya diginiin, saya juga diginiin gitu kan. Akhirnya bapak kayak minta uang denda gitu loh Kak, kayak sakit hati lah, keluarganya dihancurkan, minta apa sih namanya, sejumlah uang gitu kan, nggak disebutin nggak apa-apa namanya Kak. Nggak apa-apa. Waktu itu bapak minta semua harus disebut. Sebutin nggak disebutin nggak apa-apa. gitu. Bebas kamu. Ada waktu itu bapak minta 50 juta, 25 dari laki-laki, 25 dari perempuan gitu kan, karena sakit hati banget lah gitu. Bapak juga kan mau ngurus perceraian, karena ya kita bukan dari keluarga orang yang punya lah gitu. Karena sudah anaknya diginikan, istrinya juga diginikan gitu ya. Jadi ayahnya itu sakit hati gitu. Dan netizen bilang ya sah-sah saja ya, tergantung kita yang menerima seperti apa. Dan ini mungkin pihak dari Roji menganggap kalau ini adalah sebuah asas pemanfaatan atau ada udang di balik batu. Kenapa sampai seperti itu, ujung-ujungnya duit gitu ya. Padahal ayahnya Norma bilang ini adalah uang sakit hati karena dia tidak terima. Dan ini bisa dibilang kalau kita mungkin ini uang damai ya, mungkin bagi mereka atau apalah namanya. Tapi inilah yang diselidiki oleh pengacara Roji. Kita ketemu dengan kuasa hukum, dengan keluarga semua, kuasa hukum dari mertuanya R, ibu kandungnya NR. Kita ketemu klarifikasi, bener nggak, seperti apa, ceritakanlah yang sebenarnya ada apa. Jangan hanya satu pihak, klien kami merasa disudutkan, merasa dihujat, yang benar yang mana gitu. Nah di situ bercerita semua bahwasanya itu tidak benar gitu loh, salah paham. Cuma dia meminta kepada saya dan keluarganya jangan sampai anak saya NR ini maksudnya, nah seperti itulah.
Kita kalau memang bisa damai ya, saya bilang nggak masalah kita damai. Dari kantor saya aja sudah mengedepankan yaitu perdamaian. Monggo silahkan, kita open kok gitu. Jadi setelah bercerita ibu mertuanya itu kok seperti ini, seorang anak kandung tega dengan ibu kandungnya. Wah, malah dibalik lagi guys. Ya, jadi memang ini yang buat netizen geram gitu ya. Jadi mungkin 70% atau mungkin 80% orang itu fokusnya ke normarisme. Kadang bahkan lebih percaya ke normarisme gitu ya. Walaupun sebenarnya normarismenya salah, pasti ada salah. Salahnya kenapa? Karena terlalu bucin guys ya, terlalu bucin. Woi, sudah dari sebelum menikah dia mendapatkan chat yang tidak wajar ya, katanya chat-chat mesum sih. Ini kan Norma sendiri yang bilang pada saat mereka sebelum menikah dia menemukan chat ini dengan ibunya. Artinya waktu itu adalah calon mertuanya dan ada chat-chat nakal. Dan kenapa masih mau melanjutkan pernikahan? Katanya dia terlalu cinta sama yang namanya Roji guys. Jadi dia bucin, diakuin itu. Dan itu adalah salahnya normarisme secara garis besar dan sudah diingatkan oleh ayahnya. Tolong pikir ulang lagi untuk menikahi Roji. Dan dia bilang, aku nggak bisa ya, aku cinta pertama aku si Roji dan aku ingin menikah sama dia, aku cinta sama dia. Ya sekarang jadi seperti ini, itu adalah salahnya Risma. Harusnya kalau dia dengar dari awal mungkin tidak terjadi seperti ini, dan ternyata ya namanya kebucinan ya, mau bilang apa. Dan terus pihak dari ibu Normaris mengatakan kenapa seperti ini, ceritanya tidak seperti itu. Dia nggak nyangka kenapa anak kandungnya sendiri bisa sampai menuduh ibunya ahem-ahem dengan menantunya sendiri gitu ya. Ya, karena dari chat-chat awal saja memang sudah mengarah ke sana. Dari chat-chat awal yang ada skandal-skandal lah, yang katanya harus melawan lah, biar enak lah, macem ya. Jadi itu pasti mengarah ke sana, dan gak salah juga kalau memang si Normarisme mengarah, oh berarti apa mereka sudah pernah main. Tapi ibunya dan Normarisme waktu digerebek tetap tidak mengakui, belum. Kalau belum berarti kan akan terjadi gitu ya. Dan pengacaranya ini mendengar cerita dari Ibu Norma kalau dia cerita sambil nangis-nangis ya. Kalian percaya atau enggak itu terserah lagi kepada kita netizen. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it